Yang wanita, ini kenapa di sini contohnya langsung wanita? Itu nanti kalau ada yang meninggal akan mengacak-ngacak rambutnya, memukul-mukul wajahnya, menangis terseduh-seduh karena kesedihannya, memukul-mukul karena kepayahannya. Jadi biasanya kalau wanita itulah ya ditinggalkan pergi suami atau anaknya yang meninggal, itu dia akan mengamuk dirinya sendiri, akan mencakar muka, akan mengacak-ngacak rambut, pokoknya akan nanti di atas makam akan meraung-raung. Makanya kalau ada begini an-niyahah, wanita ke makam itu nggak boleh. Maka ya ini pengajian ini di Majelis Taklim At-Taufiqur Rahman ini, Kelendang ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat. Kemanfaatan itu nggak harus banyak, sedikit pun kalau diamalkan sangat luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngaji malam ini itu untuk meredakan agar kita tidak terlalu ya sombong lah, tidak terlalu ambisius dalam keduniaan sehingga melupakan akhirat. Tapi memang sifat ambisius, sifat nafsu duniawi itu ya sudah pasti muncul. Keinginan untuk memiliki ini, memiliki itu sudah masih muncul. Hanya maksudnya agar terkontrol gitu maksudnya. Kontrolnya gimana? Jadi ketika kepingin beli rumah, kepingin beli mobil, kepingin memiliki ini itu, sehingga orang ini kerja sampai overdosis lah, lupa ibadah gitu, yang notabene untuk kepentingan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu kan lebih kekal gitu. Jadi ini supaya ngingetin gitu. Oh iya juga ya, itu maksudnya. Bukan berarti enggak butuh dunia, dunia itu kan wajib juga karena untuk kepentingan ibadah. Perjuangan Islam itu kan tanpa dunia ya kurang sempurna gitu. Contoh malam ini dunianya nggak ada, artinya biaya. Listriknya itu nggak nyala karena dicabut oleh PLN sih, nggak ada yang mau bayar kan. Berarti kan bayar pakai dunia, pakai duit gitu. Terus kita nggak punya dunia, nggak punya biaya untuk bangun musola. Ya kita masa ngaji di emperan jalan itu kan gimana? Emperan toko. Maka dunia itu ya penting, wajib juga, tapi untuk sarana dan prasarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap saat malakal maut datang 5 kali ke setiap yang punya roh. Ini kan semuanya punya roh. Nah ini didatengin malaikat itu setiap saat 5 kali. Setiap saat yang kayak apa kita baca wafil hadis. Ma min baitin illa wa malakul mauti yaqifu kulla yaumin ala babi khamsa marratin fa idza wujidal insanu
qad nafada aqlu wa qata'a ajaluh ulqiya alaihi ghamaratul maut wa ghasyiyathu karabatuhu wa ghamaratuhu wa min ahli baitihin nasyirah sya'raha wadharibah wajha wal bakiyah yasjumiha wasaliqatu biwailiha fayaqulu malakul mauti wailakum mimmal faja' mimmal haja' jaza' ma adhabtu li ahadin minkum rizqan wa laqarabtu lahu ajalan. Malakal maut itu setiap hari 5 kali memantau di pintu rumah seorang hamba. Malakal maut itu Israel. Jadi malaikat Israel setiap hari itu di depan pintu rumah kita selalu datang sehari 5 kali. Kalau di rumahnya Pak Agus ya malakal maut di situ. Padahal datangnya malakal maut tiada lain kecuali mencabut nyawa. Jadi setiap pintu itu didatengin 5 kali sehari. Ya dalam rangka nunggu tugas, nunggu komando dari Allah. Kapan saya suruh mencabut nyawa Agus ini? Ya, komandonya kapan kan gitu. Kadang ada yang bertanya, malakal maut kan cuma 1 Pak Ustadz. Gimana itu? Kalau manusia ada 7 miliar lebih. Memang kalau pakai akal ya nggak masuk ya. Apalagi kalau kasus atau peristiwa tsunami Aceh itu. 200.000 manusia 10 menit. Kan air masuk ke kota, balik lagi itu 10 menit Pak. Info yang dibaca atau diterima 200.000 manusia meninggal. Itu gimana cara nyabutnya itu kalau sendirian? Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar disampaikan malaikat itu punya 2 sayap. 1 sayap ini punya bulu-bulu, 1 bulu punya 1000 bulu. Gitu bahasanya. Jadi 1 sayap ini punya 1000 bulu. 1 bulu punya 1000 cabang. 1000 cabang dari 1 punya 1000 lagi. Dan itu digantungin oleh 1 malaikat, 1 malaikat, 1 malaikat. Jadi berapa? 1000 kali 1000 kali 1000 itu berapa malaikat di situ. Jadi kalau bahasa keren asistennya itu banyak. Jadi mencabut sekali menit 1 juta orang ya bisa. Karena memang banyak sekali asisten. Mail aja punya asisten namanya Diki kan. Diki apa Rizki? Ya kan. Nah ini ternyata malakal maut di tiap hari itu 5 kali nunggu komando Tuhan, nunggu komando Allah. Ini untuk hati-hati kita, berarti saya kalau hanya mikirin dunia terus, kerja terus tanpa ibadah, kalau malaikat langsung disuruh Tuhan, disuruh Allah, mati saya. Sementara amal ibadah saya ketika untuk menghadap Allah yang baik masih kurang. Iman masih kurang banyak. Nah kalau begitu saya kudu siap-siap. Nah ini artinya kajian ini adalah untuk mengontrol maksudnya. Apabila maut menghampiri hamba, apabila mati itu sudah datang, maka sudah tidak bisa makan itu orang. Ajalnya habis, menimpa pada dirinya sakaratul maut. Maka kerabatnya akan merasa kesusahan dan kesedihan. Jadi kalau sudah mati itu ya kerabatnya pasti susah, pasti sedih. Contoh kalau ada suaminya meninggal, istrinya pasti susah, istrinya pasti sedih. Kenapa kok kamu pergi begitu cepat? Tapi susah dan sedih nggak boleh lama-lama itu. Karena mati itu, meninggal itu ketentuan Allah. Kalau kita terlalu susah, terlalu sedih berkelanjutan, berarti tidak mau menerima ketentuan Allah. Suami meninggal, istri sedih ya. Kalau meninggalnya masih muda sih masih mending lah. Masih ada yang mau maksudnya gitu kan. Makanya kalau mau mati yang muda aja sekarang. Jadi supaya istrinya masih muda itu ada yang mau gitu maksudnya.
Kalau udah pada tua matinya nanti aja bareng-bareng gitu kan. Atau sebaliknya, yang meninggal istri, pasti suaminya sedih, tapi nggak lama biasanya. Jadi kalau istri meninggal biasanya laki-laki sedih tapi nggak lama. Maksudnya gimana ya? Tahu sendirilah kan gitu ya. Beda sama wanita. Setiap kehilangan orang pasti susah dan sedih, tapi nggak boleh selamanya sedih, selamanya susah. Karena kalau nanti orang itu ditinggalkan anaknya, ditinggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya, sedih terus, berarti nggak menerima ketentuan Allah. Nah, adapun ahli mayit yang wanita, ini kenapa di sini contohnya langsung wanita? Itu nanti kalau ada yang meninggal akan mengacak-ngacak rambutnya, memukul-mukul wajahnya, menangis terseduh-seduh karena kesedihannya, memukul-mukul karena kepayahannya. Jadi biasanya kalau wanita itulah ya ditinggalkan pergi suami atau anaknya yang meninggal, itu dia akan mengamuk dirinya sendiri, akan mencakar muka, akan mengacak-ngacak rambut, pokoknya akan nanti di atas makam akan meraung-raung. Makanya kalau ada begini an-niyahah, wanita ke makam itu nggak boleh. Maka kalau ada pertanyaan global umum, apakah boleh wanita itu ziarah ke makam? Ya boleh, asalkan nggak an-niyahah, nggak terlalu terseduh-seduh nangis, teriak-teriak itu. Tapi kalau nggak begitu ya nggak apa-apa, hanya ziarah, doa, nggak apa-apa. Contoh begini ya, maaf, ketika ada seorang ibu anaknya meninggal, anak setahun, 2 bulan, 3 bulan, itu kadang wanita itu sampai lupa ingatan loh. Teriak-teriak, nangisnya lepas, rambutnya acak-acakan, nanti kadang terus plong gitu, play, melotot aja matanya gitu. Ditanya, kamu masih kenal aku nggak? Wis diem aja orangnya. Nanti tiba-tiba dia akan teriak lagi. Itu karena saking susah dan sedihnya. Itulah wanita. Kembali, jadi kalau ada ibu yang ditinggalkan anak meninggal, itu biasanya sampai drop out, overdosis itu. Manusiawi pak, sedih susah iya, tapi nggak boleh kebablasan. Karena apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah ya ucapkan innalillah, kami dari Allah, semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, aku juga kembali kepada Allah. Artinya ini sudah ketentuan Allah. Gitu. Ketika begitu malakal maut berkata, celaka kamu. Kalau kamu sedih sampai begitu, susah sampai begitu, celaka kamu. Apa yang kamu sesalkan? Apa yang kamu kagetkan? Kok kamu sampai marah, ngamuk begitu ketika ada yang meninggal, ketika ada musibah? Kan semua sudah ketentuan dari Allah. Tapi kata-kata ini juga ketika kita menyampaikan harus lihat kondisi. Ada teman kita ayahnya meninggal umpamanya, sedih dia, nangis dia, kamu ngomong kata-kata ini loh, ya nggak pas. Artinya time-nya belum pas kala itu. Dia lagi nangis, ya Allah Pak, kenapa kamu meninggal Pak? Aku sayang sama kamu Pak. Aku belum sempat untuk membalas budi baikmu Pak. Nangis. Langsung kita datang. Jangan begitu, nggak boleh. Celaka kamu nanti, nggak boleh sedih. Wah, marah itu nanti. Kata-kata itu Pak, pertama, ini untuk diri kita sendiri dalam hati. Ya Allah, bapakku meninggal nangis. Tapi terus ingat pelajaran. Tapi jangan terlalu sedih karena ini memang sudah ketentuan Allah. Jadi untuk pribadi dulu. Nah, adapun kita kok mengingatkan kawan kita ketika ayahnya meninggal, jangan pas hari itu. Nanti toh. Maka ada yang namanya takziah. Takziah itu kan datang untuk menghibur keluarga mayit. Ngomongin, Mas, saya ikut sedih, bela sungkawa, ayahmu meninggal, pasti kamu sedih dan kehilangan, sabar ya. Tapi gimana lagi, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Lah kan enak itu. Jadi maksudnya pertama ilmu ini untuk kita supaya kita nggak langsung ngamuk. Yang kedua, kalau memang belum tahu kita mengingatkan, tapi time-nya, waktunya harus dicari yang tepat.